Selamat malam Bapak Ibu Romo dan saudara sekalian dalam Kristus. Mari kita awali acara ini dengan doa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin dari setiap kami, terutama juga untuk Romo Ruby yang akan menyampaikan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh membuahkan hasil di dalam perilaku dan perkataan kami, di dalam seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Saya mute semua aja ya supaya tidak terganggu ya nanti. Baiklah, kita undang dulu Romo Tio, moderator Kerasulan Kitab Suci gereja kita, untuk menyampaikan sesuatu, sepatah dua patah kata untuk memberikan semangat pada kita semua dan juga pada pembicaranya ini, pada Romo Ruby. Terima kasih Romo Tio yang sudah hadir bersama kami semua di sini. Silahkan Romo Tio, gimana Romo Tio? Untuk kita semua, selamat malam. Malam. Yang pertama, terima kasih atas inisiatif Ibu Ana dan teman-teman yang menginiasi kita semua. Dalam waktu yang cukup lama kita tidak pernah berjumpa, dalam arti perjumpaan fisik dan sebagainya. Maka pada malam ini adalah pertemuan iman, sekaligus juga perjumpaan untuk memantapkan hidup kita di tengah-tengah situasi saat ini. Maka sekali lagi ini adalah perjumpaan iman. Lalu yang kedua, terima kasih kepada Romo Ruby yang tetap setia menemani umat kita, umat Bintaro. Lalu akhirnya, semoga kitab suci menjadi pedoman hidup kita, menjadi pegangan, menjadi sumber napas dan kehidupan. Tidak hanya sekedar kita tahu, tapi mudah-mudahan dari beberapa renungan yang akan kita ikuti, bisa kita ambil 1-2 poin yang bisa menjadi bekal hidup kita semua. Tuhan memberkati, salam sehat untuk kita semua. Amin. 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 Terima kasih Romo Tio. Ya, teman-teman, nanti yang akan membawakan materi pada malam hari ini adalah Romo Vitus Rubianto SE. Pasti teman-teman di Gereja Matius sudah tidak asing lagi dengan wajah Romo Ruby ya, karena Romo Ruby sering sekali membantu paroki kita. Mungkin dalam pengajaran kitab suci sudah beberapa kali, juga sakramen-sakramen ya Romo ya, sakramen rekonsiliasi maupun dalam novena-novena. Jadi terima kasih banyak pada Romo Ruby yang sudah banyak membantu paroki kami. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu bahwa Romo Ruby ini adalah doktor kitab suci dan sekarang aktif mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, dan tugasnya di Serikat Romo? Menemani para frater ya, para frater yang masih studi filsafat di Triarkara. Jadi Romo Ruby ini sangat sibuk jadwalnya, maka kita bersyukur ada kesempatan Romo Ruby bisa saya culik. Romo Ruby juga, ini kan sebetulnya untuk bulan Oktober, tapi karena jadwal Romo Ruby yang sangat ketat sehingga mundur sampai bulan November. Tapi masalah misi tugas perutusan untuk kita semua itu nggak pernah basi ya, akan selalu up to date kapan saja. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Romo Ruby yang telah hadir, dan juga teman-teman semua. Mari kita mendengarkan dengan seksama. Jadi
saya mute supaya tidak mengganggu pengajaran Romo Ruby. Terima kasih banyak Romo Ruby, silakan. Terima kasih. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya sendiri berterima kasih kepada Ibu Ana yang memang sudah lama saya pancing-pancing. Bintaro itu kan punya sarana prasarana yang bagus untuk membuat pengajaran online, misa online, maka kenapa tidak mulai juga gitu KKS yang online gitu. Ternyata waktu bulan Oktober itu sudah dihubungi dan rupanya pas kami melangsungkan kapitel provinsi untuk pemilihan superior baru, lalu jatuh tanggalnya yang dicari sekitar hari Minggu misi itu rupanya sudah penuh. Jadi sekalipun temanya tetap tema bulan misioner, bulan Oktober sebagai starting point, sebenarnya cita-cita seksi KKS melalui apa yang disampaikan oleh Bu Ana, yang saya tangkap itu memang sangat sesuai dengan karisma misioner kami sebagai misionaris Xaverian. Maka bagaimana sebenarnya membaca kitab suci secara misioner? Yang mau disampaikan nanti seperti satu cara untuk membaca kitab suci dengan satu perspektif yang memang barangkali bagi orang yang terbiasa dengan cara tertentu akan merasa ini sesuatu yang baru atau ini sesuatu yang aneh gitu. Tapi sebetulnya itulah yang saya pikirkan kalau baca kitab suci, terutama dari sudut pandang, dari perspektif kita sebagai para pengikut Yesus, mestinya pikiran kita menjadi lebih terbuka dan lebih universal, dan itulah sebetulnya misionaritasnya. Maka ini yang nanti mau kita gali, bukan hanya sekali, paling tidak tahun ini direncanakan 2 kali ya Bu Ana. Jadi nanti bulan Desember kita akan melanjutkan. Jadi kalau seandainya bahan tidak selesai sekarang, masih akan diteruskan dengan tema yang yang sama, dengan cara yang sama, dengan macam-macam kutipan dan perikop yang sangat kaya yang diambil dari kitab suci. Saya share bahannya. Kali ini tidak ada film, jadi tidak perlu. Semoga bisa kelihatan. Ya. Judul yang diambil dari pesan Sri Paus untuk hari Minggu misi sedunia yang ke-94 itu pas jatuh pada pesta Santo Lukas Penginjil, tapi pada hari Minggu maka pesta Santo Lukas itu dikalahkan oleh perayaan hari Minggu. Maka hari Minggu misi sedunia diadakan 18 Oktober yang lalu dengan tema Ini Aku, Utuslah Aku. Pesan Bapak Suci Paus Fransiskus untuk Minggu Misi Sedunia ke-94 ini sudah kita dengar barangkali dari perayaan Ekaristi online pada waktu itu, dari barangkali saudara-saudari yang ikut kegiatan-kegiatan yang memang mewarnai seluruh rangkaian acara Hari Minggu Misi Sedunia ini, entah dari YouTube atau dari langsung di paroki masing-masing dengan cara daring atau virtual. Paus mengatakan dalam pesannya itu, pada tahun ini yang ditandai dengan penderitaan dan tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perjalanan misioner di seluruh dunia terus berlanjut dalam terang sabda yang ditemukan dalam panggilan Nabi Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Uniknya teks ini nanti kita akan bahas memang sebagai titik tolak pendalaman kitab suci misioner kita. Perkataan ini adalah tanggapan baru terhadap pertanyaan Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Undangan dari hati Tuhan yang berbelas kasih ini menantang baik gereja maupun umat manusia keseluruhan dalam krisis dunia
sekarang ini. Apa maksudnya sebenarnya? Kenapa diambil titik tolak ini dalam kenyataan kita justru malah sebenarnya kalau dipikir secara jujur semakin takut untuk keluar. Semakin paranoid untuk masuk dalam kerumunan. Tapi Bapak Suci Paus Fransiskus tidak mengingkari kenyataan bahwa kita ini memang juga cemas dan ketakutan. Seperti para murid dalam Injil, kita terjebak oleh situasi yang tak terduga, gelombang badai yang menggoncang. Kita menyadari bahwa kita berada dalam perahu yang sama. Kita semua rapuh dan tidak tahu arah. Tetapi pada waktu yang sama, penting dan perlu kita semua dipanggil untuk mendayung bersama. Kita masing-masing perlu saling menghibur. Dalam kenyataan yang sama-sama dalam situasi genting dan bahaya ini, yang bisa membuat orang tenggelam. Petrus yang melihat Yesus berjalan di atas air, dengan berani minta untuk mau membuktikan dirinya untuk turun dan ikut berjalan di atas air. Tapi karena tiupan angin kencang, dia jatuh dan tenggelam. Sampai akhirnya minta tolong kepada Tuhan. Dan tangan Tuhan yang meraih kembali, mengulurkan tangannya pada Petrus. Pada perahu ini, kita semua, sama seperti para murid itu yang dengan cemas bersuara, dan sesuara berkata, kita binasa, kita juga menyadari bahwa kita tidak bisa memikirkan hanya diri sendiri. Kita hanya bisa mengatasi situasi yang tidak menentu ini, situasi pandemi ini secara bersama-sama. Dalam kepercayaan, dalam harapan, dalam iman, dia mengatakan, jangan takut. Maka kita percaya bahwa kita juga akan ditarik keluar dari air. Ajaran keselamatan Kristiani itu bisa dirumuskan begini, dan ini yang terus akan menjadi kata kuncinya, bisa pakai sebagai tesisnya gitu. Kita itu diselamatkan dengan cara ikut menyelamatkan orang lain. Kalau tidak begitu, bukan Kristen. Soteriologi atau percakapan tentang keselamatan, kalau itu Kristiani, seharusnya tidak tertutup pada diri sendiri, tapi keluar. Kita diselamatkan dengan ikut menyelamatkan orang lain. Ada satu parodi ini dalam cerita tentang 4 orang anak manusia. Namanya semua orang, seseorang, setiap orang, dan tak seorang pun. Alkisah ada satu proyek besar, harus dilakukan. Dan semua orang yakin, orang anak pertama, bahwa seseorang pasti akan melakukannya. Sebenarnya setiap orang bisa membuatnya, akan tetapi tak seorang pun membuatnya. Maka seseorang menjadi marah-marah, karena itu adalah pekerjaan semua orang. Memang semua orang berpikir bahwa setiap orang seharusnya bisa membuatnya. Tapi tak seorang pun mengerti bahwa semua orang mau melakukannya. Akhirnya semua orang menyalahkan seseorang karena tak seorang pun mengerjakan apa yang seharusnya setiap orang bisa lakukan. Ini hanya main kata-kata, tapi sebetulnya menyentil kita semua yang dalam banyak pekerjaan sering kadang-kadang menunggu. Mengandaikan bahwa ada orang yang mulai dulu. Ajaran keselamatan Kristiani tidak bisa begitu. Ajaran keselamatan Kristiani justru misioner. Karena mengambil inisiatif lebih dulu. Saudara-saudari yang terkasih, kita batasi dulu lingkup pembicaraan kita, supaya kita tahu bahwa kemana atau apa yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Bukan ceramah tentang teologi misi, kalau kita bicara tentang pembacaan kitab suci misioner itu. Bukan pula pembahasan paham-paham dasar tentang misi dalam kitab suci. Biasanya kursus misiologi itu mulai dengan apa yang dikatakan kitab suci tentang misi. Tapi bukan itu pun juga yang saya akan
sampaikan. Bukan perumusan persoalan-persoalan misiologi dalam terang kitab suci, bukan itu juga. Lalu apa sebenarnya yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas sebenarnya sederhana. Bagaimana saya, seorang yang dipanggil untuk mengikuti Yesus, merasakan semangat misioner itu muncul justru karena membaca kitab suci yang dibaca dengan kacamata misioner. Fokusnya itu berarti pada pengalaman. Kita tidak bicara teori begitu sebenarnya. Pada pengalaman, karena ternyata khususnya kita yang ada di negara belahan selatan ini, tahu bahwa cerita narasi itu lebih kena daripada teori dan teologi. Pengalaman lebih berbicara, kesaksian hidup lebih membawa pesan yang kena pada orang. Maka bagaimana membaca kitab suci secara misioner, itu yang mau kita coba geluti bersama. Itu berarti bertanya, apa ada sih cara pembacaan yang tidak misioner? Maka ketika kita membandingkan yang ini tidak misioner, yang itu lebih misioner, mungkin kita akan kemudian mengerti dan pelan-pelan menyadari serta mempraktekannya, harapannya bahwa membaca kitab suci itu tidak bisa begini, tapi harus begitu seharusnya. Jadi, mana perbedaannya yang khas? Supaya kita bisa mengerti bahwa membaca kitab suci itu sebenarnya bisa macam-macam, lalu bisa tanpa sadar itu membuat kita tertutup pada diri sendiri. Bisa tanpa sadar sebenarnya kita hanya mencari-cari Yesus yang manis, Yesus yang terus merangkul dan menghibur saya. Tapi kurang sadar bahwa sebenarnya Yesus terus-menerus menarik saya keluar dari lubang aman saya untuk menjadi garam di tengah masyarakat yang berarti larut, yang berarti habis. Kadang-kadang sulit sekali kita pahami atau masuk dalam undangan seperti itu karena memang menjadi larut, tidak kelihatan, dan habis itu menyakitkan. Saya sendiri mulai berpikir bahwa cara membaca seperti ini penting dan tidak bisa dihindari sebagai seorang misionaris tentu saja, karena ada yang bertanya, Alkisah, seorang pastor Xaverian, diminta untuk menulis renungan Advent dalam situs baru Serikat Xaverian. Renungan siap dalam waktu singkat dan diserahkan ke pihak redaksi. Tetapi ia didesak untuk mengolah kembali bahannya karena dikatakan kurang menekankan sifat misioner. Lalu jawabannya menarik bagi saya yang mendengar. Bukankah kitab suci, yang dimaksud itu kiranya Injil, itu sudah misioner sifatnya? Saya jadi berpikir-pikir, kalau kitab suci, kabar gembira, Injil, itu sudah misioner, lalu kalau dikatakan kurang misioner, berarti siapa sebenarnya yang kurang misioner? Bukan pesan kitab sucinya barangkali, tapi orang yang membaca. Itulah sebabnya pesan dari Minggu Misi Sedunia itu mengingatkan kembali undangan itu untuk melangkah keluar dari diri kita sendiri, kesendirian kita, kecemasan dan ketakutan kita di hadapan situasi pandemik ini, pada cinta Allah dan sesama. Yang menawarkan itu satu kesempatan untuk berbagi, pelayanan, dan doa satu sama lain. Inilah aku, utuslah aku. Itulah kemudian yang menjadi titik tolak permenungan dalam bulan Oktober misioner yang lalu. Kalau kita ambil teksnya, kita melihat bahwa benar suasananya itu sesuatu yang liturgis, sesuatu yang kita rindukan. Seperti kita semua ingin kembali ke situasi sebelum pandemik ini. Berkumpul kembali dalam gereja yang merayakan perayaan dengan megah. Itulah suasana yang dialami Nabi Yesaya ketika dipanggil Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci.
Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Dipakai 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lagu Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang kita nyanyikan berasal dari sini, Trihagia ini, yang menjadi ungkapan untuk memuliakan Tuhan dalam satu saat di mana kita akan masuk dalam momen yang paling penting, konsekrasi. Kekudusan Allah yang dialami oleh Yesaya itu tidak lepas dari kenyataan kesadaran kerapuhannya sebagai manusia. Kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kenajisan bibir itu diungkapkan seperti kerapuhan manusia. Karena tidak konsisten. Tidak selalu sesuai dengan apa yang dikatakan. Tidak selalu bicara apa yang benar dan jujur. Itulah sebabnya seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Tentu ini semua terjadi dalam vision, dalam satu penampakan, dalam satu penglihatan. Tidak benar-benar ada malaikat yang datang, lalu itu berarti kan mungkin wiruknya melepaskan bara api, kena mulutnya Yesaya gitu. Sehingga kalau betul-betul kena kan berarti mulutnya jadi bengkak karena kena panas. Tapi ini yang dia tangkap sebagai lambang Tuhan yang menyentuh bibirnya, yang biasa dipakai untuk omong-omong yang lain, maka menjadi tempat di mana nanti sabda Tuhan akan disampaikan. Itulah kenyataan kerapuhan manusia yang umum. Dosa karena hati dan mulut tidak satu aliran, tidak satu arus. Dosa kemunafikan itu dosa yang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru digarisbawahi oleh nabi-nabi dan oleh Yesus. Ketidakjujuran yang membuat daripada menyebarkan kabar gembira, Injil, orang menyebarkan gosip, hoax. Dalam suasana yang sekarang semua virtual, kita kadang-kadang harus jujur, tidak menyebarkan hal-hal yang ternyata justru tidak menjadi gospel. Hanya gosip saja. Inilah aku. Disitulah konteks munculnya kata-kata Yesaya. Sesudah mulutnya disentuh dengan bara itu, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku. Utuslah aku. Ya, dalam suasana semacam itulah muncul keberanian Nabi untuk menjawab panggilan Tuhan dengan menyediakan dirinya. Langsung dia diberi password yang sangat susah. Password maksudnya kata untuk masuk aksesnya ke dalam masyarakat atau komunitas atau umat yang harus menjadi sasaran dari sabda yang harus disampaikannya. Firman Tuhan kepadanya. Pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kita saja yang membaca ini tentu saja bingung apa maksudnya. Justru Yesaya dipanggil untuk menyampaikan bahwa bangsa itu tidak akan bertobat.
bangsanya itu tertutup hatinya. Tapi justru itulah kenyataan yang dikehendaki Tuhan untuk membawa umatnya melihat bahwa nanti memang mereka akan sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang sulit mendengar. Nabi sendiri yang kemudian mengalami bahwa untuk menjadi percaya pada Allah, pertama harus mendengar sabdanya sendiri. Harus memahami dan masuk ke dalam sabdanya. Tanpa itu memang tidak mungkin menerima passwordnya. Perutusan Nabi itu juga perutusan kita. Perutusan kepada hati manusia yang keras. Perutusan untuk menyampaikan murka Allah. Tapi saudara-saudari, ini perjanjian lama. Kita sedang membaca panggilan misioner Nabi Yesaya, di mana murka Allah nampaknya lebih besar daripada belas kasihannya yang nanti nampak dalam wajah Yesus. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan rumah-rumah tidak ada lagi. Manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Seperti seolah-olah memang bencana itu harus terjadi supaya orang belajar untuk melihat harapan tetap ada. Dalam suasana, dalam hal yang positif meskipun itu kecil, ada harapan. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Nabi Yesaya. Inilah aku, utuslah aku, menjadi pembawa harapan, menjadi orang yang membawa optimisme dan kacamata yang positif di tengah situasi yang sulit. Situasi sesudah masa pembuangan itu, di mana umat Israel hanya melihat suasana sesudah perang, bencana di mana-mana, seperti yang kita alami dengan situasi pandemik ini. Maka dari panggilan misioner seperti itu, kita melihat bahwa pembacaan kitab suci yang mestinya membuat kita tidak menutup diri, tapi keluar, bisa kita saksikan juga dengan mengingat bahwa waktu Yesus tampil di muka umum, pertama, kemudian dia pergi ke kampung halamannya untuk membaca pesan dari Nabi Yesaya, yang tadi kita dengar panggilan misionernya. Panggilan Nabi Yesaya itu yang dirasakan impulsnya, dorongannya, semangat yang sama ketika Yesus membaca kutipan yang dia buka ketika berdiri dan mengambil kitab suci di sinagoga di kampung halamannya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu Yesus menutup gulungan kitab suci itu, mengembalikannya kepada pejabat, dan mata semua orang tertuju kepadanya. Biasa orang dewasa yang sudah punya hak untuk membaca, lektor, juga punya kesempatan untuk memberikan pesan, untuk membawakan renungannya. Dan Yesus memberikan khotbahnya yang begitu singkat, tapi begitu indah. Pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang di rumah ibadat itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Khotbah yang paling pendek, tapi paling kena sebenarnya. Membuat orang-orang langsung merasa ikut serta dalam
apa yang tadi dibacakan pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengar, itu seperti mau mengatakan, roh Tuhan ada padaku, dan sebenarnya ada pada kalian juga. Masing-masing dari kita ikut membaca kutipan dari Nabi Yesaya itu, dan merasakan bagaimana sentuhan roh yang mestinya menjadikan kita utusan-utusan itu. Yesus mau menyampaikan semangat misioner ini. Tetapi apa yang terjadi? Nasib memberita kabar gembira itu tidak lama keberhasilannya. Lebih banyak mengalami penolakan. Dan benar, orang-orang sekampungnya tahu siapa dia. Anak tukang kayu. Lalu bagaimana mau mengajar? Bagaimana mau mengatakan hal yang sehebat itu? Tapi memang mereka sudah mendengar bahwa di mana-mana Yesus mengadakan mukjizat. Lalu mereka mengatakan, kenapa tidak mulai dari kampung halamannya? Kenapa harus mulai dari luar? Yesus tahu apa yang mereka maksudkan, lalu memakai peribahasa itu. Kalian tentu akan mengatakan padaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Tapi memang tidak ada nabi yang dihormati di kampung halamannya sendiri. Maka Yesus mengambil dua cerita, tokoh Elia dan Elisa yang punya misi, bukan untuk orang Israel, tapi untuk orang-orang di luar Israel. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan pada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tapi tidak seorang pun dari mereka yang disembuhkan, ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi aneh, nabi-nabi Yahudi, tapi justru membawa berkat untuk orang-orang bukan Yahudi. Janda dari Sarfat, Naaman orang Syria itu, yang justru merasakan berkat Tuhan melalui para nabinya. Ya, orang-orang sekampung Yesus mendengar ini tentu saja telinganya jadi panas. Mereka memang mau mengusir Yesus sampai ke tebing itu. Tapi saudara-saudari, jadi mengapa Yesus ditolak? Pertama-tama justru karena kecenderungan kita, kecenderungan manusia pada umumnya, justru tidak untuk menjadi keluar dari diri sendiri, untuk menemukan yang sulit di luar, tapi justru mencari stabilitas, mencari rasa aman. Mereka mau supaya Yesus paling tidak menjadi devisa bagi kampung halamannya sendiri. Kalau dia anak tukang kayu, tapi ternyata di luar beritanya begitu hebat, menyembuhkan orang. Kenapa Yesus tidak menyembuhkan orang di kampung halamannya sendiri, sehingga orang-orang berdatangan? Barangkali kampung itu bisa menjadi kaya karena menarik pajak devisa untuk kampung. Sekali lagi saudara-saudari, paham keselamatan yang misioner berarti kita diselamatkan bukan sendirian, bukan untuk menikmati keselamatan itu sendiri, tapi dengan turut menyelamatkan yang lain. Artinya, kalau kita menerima berkat dari Tuhan, berkat keselamatan, tidak berhenti pada diri kita sendiri. Tanpa akhirnya kita rasakan bahwa berkat itu hanya punya makna, hanya punya arti keselamatan kalau disampaikan pada orang lain. Itu sebabnya mereka mau mengusir Yesus, menjatuhkan dari tebing, tapi ternyata Yesus lepas dari tangan mereka. Ini satu cara membaca yang memang kalau kita sadari, kadang-kadang kecenderungan kita tidak sampai untuk melihat bahwa seperti contoh Nabi Elia, Nabi Elisa, yang memang mengajak supaya kita melihat paham yang lebih luas, yang lebih keluar daripada diri sendiri. Kenyataannya, kabar gembiranya sendiri, Injilnya sendiri memang sudah bersifat misioner. Seperti kata-kata Yesus ketika orang-orang datang kepadanya untuk minta tanda dari Yunus. Lalu Yesus mengatakan perkataan ini,
pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang zaman ini. Ia akan menghakimi mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama orang-orang zaman ini. Mereka akan menghakiminya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Apa maksudnya sebenarnya pembacaan ini? Pertama-tama, Yesus dengan kata-kata ini mau mengecam orang-orang sebangsanya yang tidak mau bertobat. Dan justru mereka yang pertama kali mendapat sasaran kecaman ini karena apa? Karena mereka yang menyaksikan semuanya yang dilakukan Yesus. Dan toh mereka tidak percaya, minta tanda. Benar kata-kata Yesaya tadi kan, passwordnya. Bahwa orang-orang Yahudi tetap tidak akan mau membuka hati mereka dan menjadi bertobat dan percaya. Tapi ini tidak bicara untuk orang-orang Yahudi saja. Barangkali bicara juga untuk kita yang kadang-kadang tidak sadar dan tidak merasa bahwa sabda Tuhan sebetulnya terus-menerus mengetuk hati kita dan menarik kita untuk keluar dari rasa aman kita sendiri. Undangan untuk bersaksi tentang keunikan Yesus itu nampak sebetulnya bahwa dari pengulangan-pengulangan yang tadi kita dengar dalam bacaan, saling melengkapi. Ayat 32 dan ayat 33. Ada satu komplementaritas atau hubungan saling melengkapi. Yang pertama, komplementaritas seksual itu antara wanita dan laki-laki. Yang pertama disebut ratu dari selatan itu akan datang menghakimi orang-orang zaman ini. Yang kedua dikatakan orang-orang dari Niniwe. Yang dimaksud di sini orang laki-laki tentu saja. Jadi ada perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Ada perbandingan saling melengkapi dalam hubungan geografis. Ratu itu datang dari selatan. Niniwe itu kota di utara, di Babilonia. Maka perempuan dan laki-laki, utara dan selatan, itu semua cara untuk menekankan artinya totalitas. Seluruh bangsa akan menghakimi kamu. Seluruh bangsa akan menghakimi orang-orang sejaman Yesus. Karena mereka tidak menyadari bahwa Tuhan lewat. Bahwa Allah hadir dalam diri Yesus. Begitu pula komplementaritas yang susul-menyusul tadi, antara mendengar hikmat Salomo dan bertobat. Antara hikmat Salomo dan pemberitaan Yunus. Salomo itu raja, Yunus itu nabi. Tapi ini semua mau mengatakan secara saling melengkapi, secara total, bahwa Yesus itu lebih daripada Salomo dan Yunus. Yesus lebih daripada raja dan nabi. Dia putra Allah sendiri. Dan toh orang tetap tidak sadar. Mencari keselamatan yang hanya untuk diri mereka sendiri. Dan lupa bahwa sebetulnya mereka diajak untuk ikut keluar. Mewartakan keselamatan itu. Dengan cara menyelamatkan orang lain. Itulah misi ke dalam dan misi keluar yang nampak juga dari gerak ratu dari selatan itu ke Israel, yang berarti ke dalam. Dan gerakan Nabi Yunus yang keluar dari Israel ke Niniwe. Meskipun dengan cara yang aneh karena Nabi itu tadinya tidak mau. Sampai akhirnya melarikan diri dengan kapal dan akhirnya dibuang ke laut karena ombak badai itu. Orang membuang undi dan ternyata yang kena undi sebagai orang yang bersalah untuk dikorbankan adalah Yunus. Yunus dibuang ke laut dan karena perencanaan Allah ditelan oleh seekor ikan. Ini bukan cerita Pinocchio, tapi memang mirip. Akhirnya dimuntahkan kembali, sehingga Yunus akhirnya kembali ke asal. Tidak bisa menolak, tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Untuk pergi keluar dari Israel, mempertobatkan orang-orang Niniwe. Kalau
ratu dari selatan itu datang untuk mendengar Salomo, berarti dari ujung bumi ke Israel, itu misi dari perjanjian lama. Petal yang berarti memusat gitu. Datang ke gunungnya, Gunung Sion. Tapi misi dari perjanjian baru itu seperti nabi yang harus keluar, turun dari gunungnya, pergi sampai ke ujung laut itu, ke ujung bumi. Misi ke dalam dan keluar ini sebenarnya nampak dari kitab suci sendiri. Bagaimana kalau kita baca kitab suci yang memang menunjukkan gambaran tentang gunung dan gembala dengan figur David atau Daud. Itu tokoh paling hebat dalam perjanjian lama, bisa dikatakan Raja Daud yang membawa Israel sampai pada kejayaan kerajaan. Tapi lambang gunung dan gembala ini ya nanti dalam perjanjian baru rupanya seperti dikalahkan oleh gambaran tentang laut dan nelayan. Murid-murid Yesus dipanggil dari kaum nelayan ini, yang horizonnya, cakrawalanya melanglang jauh ke depan, tanpa batas. Paulus nanti akan menjadi orang misionaris yang membawa kabar gembira itu sampai ke tempat-tempat yang sangat jauh, sampai ke Eropa. Misi dari perjanjian lama ke perjanjian baru dengan gambaran yang kalau dibandingkan antara gembala dan nelayan, antara gunung dan laut ini. Itu juga pembacaan misioner yang bisa kita lihat kalau kita mengingat kembali cerita di Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20 tentang orang yang diusir ya roh jahatnya oleh Yesus di Gerasa itu. Orang itu sesudah dibebaskan dari roh jahat, ya, akhirnya meminta untuk mengikuti Yesus. Tetapi Yesus justru meminta dia untuk kembali ke kampungnya. Jadi tidak membiarkan orang itu naik ke perahu bersama dengan Yesus dan murid-muridnya, tapi menyuruh orang yang baru disembuhkan itu untuk menjadi misionaris di kampung halamannya sendiri. Karena kenyataannya, kalau kita baca sebenarnya dengan teliti, roh-roh jahat itu memang keluar dari orang itu dan minta kepada Yesus untuk masuk ke dalam babi-babi itu. Semua babi ini jadi kalang kabut dan lari, terjun ke danau dan tenggelam. Tapi apakah itu berarti roh-roh jahat itu ikut mati bersama babi-babi itu? Rupanya sistem atau dunia yang dikuasai oleh kejahatan dan kegelapan tidak begitu saja dengan mudahnya hilang. Kenyataannya orang-orang itu menjadi takut pada Yesus dan akhirnya menyuruh Yesus pergi, keluar dari kampung itu. Seperti seolah-olah justru Yesus yang akhirnya dianggap menjadi pembawa malapetaka bagi kampung itu. Maka itu sebabnya kenapa orang yang baru disembuhkan itu tidak diajak untuk mengikuti Yesus, tapi justru diutus untuk kembali membawa kabar gembira itu pada orang-orang sekampungnya yang rupanya tetap dikuasai oleh roh-roh jahat itu, yang tetap dikuasai oleh sistem yang lama. Aksi pastoral yang misioner dan animatif artinya menjiwai, yang menggerakkan semangat orang untuk tidak tinggal diam saja, tapi aktif, bukan berarti menciptakan legioner di zona-zona nyaman. Legioner berarti pasukan-pasukan tapi hanya di zona nyaman. Melainkan melahirkan kader-kader lokal yang berani untuk ambil risiko. Bukan untuk menciptakan banyak orang yang kemudian memang takut-takut untuk, ya bagaimana kita semua tahu, untuk bertemu dengan orang takut ketularan dalam situasi pandemik ini. Tapi justru seperti yang dibuat Yesus,
mengambil risiko untuk akhirnya diusir dari kampung itu karena dianggap justru membawa malapetaka. Juga pembacaan yang kita bisa katakan misioner, karena sering kadang-kadang kita baca secara tidak misioner perumpamaan tentang orang Samaria itu. Yang bertanya, yang dari muncul ceritanya dari pertanyaan ahli Taurat pada Yesus itu. Siapakah sesamaku? Tapi mana pertanyaan yang benar sebenarnya? Pertanyaan ahli Taurat itu, siapakah sesamaku? Atau pertanyaan Yesus pada akhir cerita, siapakah dari ketiga orang itu yang menjadi sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Saudara-saudari, kita sudah tahu ceritanya. Di Injil Lukas bab 10, ayat 30-37 itu. Ada seorang yang turun dari Yerusalem di Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Esokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, kata Yesus kepada ahli Taurat itu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Si ahli Taurat itu tidak berani juga untuk mengatakan orang Samaria itu. Tapi orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Pertanyaan yang tidak mudah, karena justru membalikkan apa yang kita pikir aman-aman saja. Yang kita pikir tidak ada masalah. Siapakah sesamaku manusia? Itu pertanyaan ahli Taurat. Seolah-olah sesama manusia yang menjadi objek kasihku itu. Pelayanan yang saya mau tampilkan supaya difoto, ditampilkan di media sosial, kelihatan bahwa sedang berbagi dengan orang-orang lain, inilah sesamaku manusia. Atau lebih misioner kalau ini dibaca dengan cara yang bukan seperti untuk diri sendiri, tapi untuk mengenal dan mengerti lebih jauh bahwa ada orang lain yang mungkin bukan bahkan seiman dengan kita, yang rupanya menjadi teman-teman kita, yang rupanya menjadi sesama bagi kita. Siapa dari ketiga orang itu yang menjadi sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Yesus tidak tanya siapa orang yang jatuh ke tangan penyamun ini, sesama yang menderita. Tidak. Yesus tidak mengatakan siapa objek penderita ini yang bisa menjadi sasaran dari kasih pelayanan karitatif kita. Tidak itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan siapa sesama bagi orang yang menderita ini. Yang rupanya musuh bagi orang Yahudi, yaitu orang Samaria. Maka ini satu pertanyaan yang misioner, yang membuka wawasan, karena ternyata justru imam dan Lewi itu yang tidak peduli, yang melewati dari seberang jalan, tidak mengakui orang yang setengah mati itu. Tetapi orang asing ini, orang Samaria ini, yang berpakaian seperti Taliban ini, barangkali kita pikir yang jelek-jelek tentang orang yang seperti begini, justru memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk ikut serta bersama dia menjadi perawat orang yang sedang
sengsara ini. Caranya mengajak kerjasama untuk berbuat baik. Caranya untuk memperhatikan orang tanpa memandang siapa yang membutuhkan pertolongan ini. Pesan misionernya lebih daripada sekedar ajakan untuk menjadi seperti orang Samaria yang murah hati. Pesan misionernya justru untuk mengerti siapa sesama kita, seperti orang Samaria yang murah hati ini. Siapa yang kadang-kadang justru menjadi pembantu kita, menjadi penolong kita pada saat-saat yang kita butuhkan, meskipun tidak seiman, tidak sekeyakinan dengan kita. Dan kalau begitu, lalu pesan Injil membuka mata kita untuk melihat orang-orang, saudara-saudari, sepeziaraan dengan kita, yang tapi tidak seiman dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita, tapi dalam satu perjuangan untuk menegakkan yang baik dan yang benar. Saudara-saudari, ini dulu contoh-contoh permenungan pembacaan misioner dari teks-teks kitab suci yang tekanannya mau mengajak kita melihat bahwa keselamatan bagi orang Kristen, bagi orang yang mengikuti Yesus, bukan berarti dipegang atau dinikmati sendiri. Keselamatan Kristiani adalah keselamatan yang justru dirasakan ketika kita menyelamatkan orang lain bersama dengan Yesus. Ketika kita mengajak orang lain untuk masuk dalam dinamika gerak keselamatan yang sama. Maka memang undangan untuk keluar dari kamar kita sendiri, untuk keluar dari rumah kita sendiri, untuk keluar dari keluarga dan komunitas paroki kita sendiri, untuk berani menyambut ajakan itu dari Yesus, dari kabar gembira Injilnya. Terima kasih. Terima kasih Romo Ruby, penjelasannya membawa kita, saya khususnya, jadi terkesima. Lalu bagaimana ini untuk kita sekarang, tantangan kita. Baik teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan Romo Ruby, langsung saja kalau ada pertanyaan, boleh angkat tangan, tapi mungkin sementara yang lain menunggu, boleh juga menulis dalam chat ya pertanyaan-pertanyaannya. Silakan. Belum ada tangan, boleh di-unmute kalau ada yang mau bertanya. Ya, Ibu Hui. Saya. Di-unmute dulu ya, Bu Hui. Silahkan. Satu-satu aja ya, Romo ya, pertanyaan. Ya, oke, Bu Hui, silahkan. Itu juga kalau bisa saya jawab sekarang. Kalau tidak, nanti akan disimpan untuk pertemuan berikut. Romo merendah. Silahkan. Terima kasih, Bu Ana. Terima kasih, Pastor Ruby. Ya. Karena sungguh menarik yang Pastor sajikan. Pastor, itu yang sesamaku yang tadi itu betul-betul menjadi satu yang renungan yang sampai sekarang saya juga merasa bagaimana ya, karena kan kita selalu bertanya siapa sesamaku, sama saya yang harus saya tolong atau apa, tapi ternyata Yesus memberi contoh yang seperti bukan sesamaku, tapi aku ini sesama siapa gitu. Iya, betul. Pastor, lalu berarti selama ini kita menjadi salah bertanya siapa sesamaku, seakan-akan kita mau menolong siapa ya sesamaku gitu. Iya, padahal sebetulnya sesama itu berarti sesama kita yang menolong kita sebenarnya, gitu loh. Ya kan, pertanyaannya itu kan siapa sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Itu si ahli Taurat atau kita dalam posisi si ahli Taurat itu harus menjawab pertanyaan itu. Dan beranikah kita mengatakan bahwa orang yang rupanya saya benci itu ternyata yang menjadi sesama? Itu maksudnya. Saya ambil ini contoh dari seorang murid di BLKS di Sekina yang membuat murid saya waktu kuliah narasi, yang membuat cerita begini, Bu, biar lebih gampang. Ya, pada waktu pulang dari pekerjaan salah satu hari, dia rupanya memang kemalaman. Lalu
dari mobil, tiba-tiba dia melihat ada orang yang dengan kendaraannya tergeletak di jalan. Suara hatinya langsung mengatakan berhenti untuk membantu orang itu. Tapi ternyata tidak berhenti. Dia tetap melaju. Sudah beberapa saat dia mulai berpikir, jangan-jangan tadi memang orang yang benar membutuhkan pertolongan. Tapi kenapa dia tidak mau berhenti? Karena dia berpikir, kalau ternyata saya berhenti dan orang itu ternyata orang jahat, yang membuat saya justru malah nanti punya masalah karena dirampok, karena ada macam-macam. Pada waktu itu, dia membuat cerita narasi tentang perumpamaan orang Samaria ini dan mengatakan dirinya itu seperti imam. Dan Lewi itu yang ternyata justru melewati dari seberang jalan karena tidak berani ambil risiko dirampok. Bagus ceritanya itu sebenarnya, menurut saya. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan perumpamaan orang Samaria. Bukan cerita yang tenang-tenang kita kemudian mengumpulkan sumbangan untuk orang yang menderita, yang kekurangan di Papua. Bukan seperti itu menjadi orang Samaria murah hati. Menjadi orang Samaria murah hati ketika berhenti untuk ambil risiko seperti yang dialami Bapak itu. Nah, ternyata dia tidak buat karena takut. Normal, kita semua begitu. Tapi itulah kenyataan. Bahwa perumpamaan ini sebetulnya lebih misioner daripada yang kita bayangkan. Lebih keluar dari diri sendiri daripada yang kita bayangkan. Sebagai sesuatu cerita yang aman-aman saja, yang membuat kita merasa, oh dengan begitu kita sudah jadi seperti yang diharapkan Yesus, orang Samaria yang murah hati. Belum tentu. Kalau kita alami kesempatan seperti itu, belum tentu kita memang berhenti. Nah, tidak tahu bagaimana reaksi saudara-saudari, tapi cerita itu, narasi itu, betul bagi saya, oh pas sekali menjelaskan perumpamaannya. Jadi sebetulnya pertanyaan yang pas bukan siapa lagi sesamaku, tetapi kepada siapa saya menjadi sesama, gitu ya? Artinya bukan, itu masih sama kalau begitu, pada siapa saya menjadi sesama, iya nggak? Siapa sesamaku dan kepada siapa saya menjadi sesama, itu masih mengobjekkan yang lain, kan? Pertanyaan Yesus itu bandingkan saja dengan pertanyaan ahli Taurat. Siapakah sesamaku? Karena dia di atas baru saja mengatakan hukum yang terutama adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lalu dia bertanya untuk membenarkan diri, siapa sesamaku? Yesus tidak bertanya, siapa sesama yang nanti harus menerima kasih kamu untuk membuktikan bahwa kamu sesuai dengan hukum yang kedua itu, yang sama dengan hukum yang pertama. Bukan untuk pembenaran diri, tapi membalikkan rasionalisasi ahli Taurat itu dengan mengatakan, siapa menurut kamu sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Itu berarti mau mengatakan bahwa apakah kita bisa melihat kebaikan juga pada diri musuh kita, pada diri orang yang ternyata tidak kita sukai. Bapak tadi yang tidak berhenti, kemudian akhirnya kan memang mungkin kalau dia kembali dan dia melihat, ternyata ada orang lain yang sudah menolong orang itu. Dengan mengambil risiko, dialah orang Samaria. Bisa menangkap kira-kira? Iya, berarti menjadi misioner itu berat ya, Pastor ya? Karena banyak menanggung risiko. Jujur, selama pandemi ini, ya saya dihadapkan pada masalah itu, Pastor. Misalnya berhati-hati dengan risiko tertular, apalagi benar-benar pengalaman saya itu menghadapi banyak, misalnya di lingkungan kasus kematian, lalu harus di satu sisi saya di sekolah menjaga peraturan supaya menjaga jarak dan sebagainya. Kemudian juga pengalaman benar seperti itu ketika mau menolong, nanti saya sebagai wanita malah kenapa-napa. Nah, itu benar sekali itu, Pastor. Jadi menjadi misionaris itu berat tantangan. Itulah makanya ketika betul-betul menghayati Injil, nggak mudah memang berat. Tapi seperti yang dikatakan dalam pesan Paus dalam Hari Minggu Misi Sedunia, memang itu keluar dari diri sendiri
Memahami apa yang disampaikan Allah pada kita pada masa pandemi ini berarti menunjukkan juga tantangan bagi misi gereja. Keadaan sakit, penderitaan, ketakutan, dan isolasi menantang kita. Kemiskinan mereka yang meninggal dalam kesendirian, yang terlantarkan, mereka yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, tanpa tempat tinggal dan mereka yang kekurangan makanan menantang kita. Dipaksa untuk menjalankan social distancing dan untuk tinggal di rumah, mengundang kita untuk menemukan kembali bahwa kita membutuhkan hubungan sosial, seperti juga hubungan kita bersama dengan Tuhan. Benar pertanyaan siapa sesamaku tetap benar, ya. Tapi dengan demikian menjadi lebih jujur karena ternyata sulit menjadi sesama, bukan hanya karena kita orang religius saja, orang beriman, tapi ternyata untuk menjadi konkret dan betul-betul seperti yang kita akui dalam iman itu tidak segampang yang kita. Romo Ruby. Iya. Iya, saya lagi berpikir karena saya tadi seperti yang Romo ceritain ada Bapak tadi, saya juga lagi mau mikir gitu ya. Berarti saya ini bukan sesamanya siapa-siapa, karena kalau saya ketemu orang tergeletak di jalan gitu ya. Iya. Pasti saya juga sama, takut. Apalagi kalau sayanya berjumpanya sama orang tersebut sendirian di mobil gitu. Pasti saya juga nggak mau berhenti. Apalagi kalau jalanan sepi gitu ya, Romo. Jadi artinya dalam kondisi itu memang saya bukan menjadi sesama dari siapa-siapa. Terlebih dari orang yang lagi butuh pertolongan itu ya, Romo. Iya. Kecuali memang kan kita nggak tahu, kalau di Injil kan memang kita tahu bahwa orang itu memang betul-betul korban gitu ya, Romo. Iya. Kalau kita tahu misalnya di Pakubono jalanan sepi, atau di depan jalanan saya tiap hari, Taman Suropati, ada orang tergeletak, saya pasti tancap gas malah kalau sendirian supaya karena pasti nggak tega, tapi nggak berani berhenti gitu kan. Jadi artinya saya bukan sesama siapa-siapa ini. Waduh, berat banget ya. Artinya Bu, sebenarnya kita itu berpikir terlalu lunak Injilnya. Kalau kita orang Yahudi, kita akan pikir siapa nih orang Samaria, persis seperti Ibu pikir tadi orang yang tergeletak itu. Artinya orang Samaria itu betul-betul musuh. Nggak ada urusan. Kok malah dia yang nolong. Iya, luar biasa ya. Itu maksudnya. Injil itu nggak sesederhana yang kita pikirkan begitu. Maka ketika Bapak itu menemukan cerita itu, salut betul saya. Memang saya sudah menjelaskan teksnya seperti tadi kita ya. Tapi menemukan cerita contoh seperti itu hebat betul. Itu umat. Iya. Jadi Romo, mau tanya Romo. Iya. Silakan. Ini sedikit informasi kenyataan zaman sekarang dengan kenyataan sekitar 25 atau 30 tahun yang lalu, Romo. Yeah. Pada waktu tahun 30 tahun yang lalu, waktu saya masih di kampung, itu kalau bantu-bantu orang lain tidak ada masalah karena zaman sekitar itu memang penduduk Indonesia belum banyak. Sehingga kejahatan-kejahatan, penculikan-penculikan, dan penipuan itu sangat sedikit sekali. Tetapi sekarang, yang tahun 2020 ini, itu udah sangat beda sekali, Romo. Ini pernah saya alami sendiri, niat saya itu berangkat bekerja malam-malam, saya mau mengajar waktu itu. Nah, malam-malam ada seorang ibu-ibu dan anak kecil. Saya naik motor di tengah jalan, stop. Nah, minta diantar. Nah, kebetulan satu arah kemana saya antar. Nah, ternyata anak itu memang pekerjaannya menipu. Juga kena tipu, Romo. Iya. Nah, itu, tapi saya karena kasihan, saya melihat anaknya cewek sama ibu-ibu itu dan banyak, ya saya kasih uang kalau nggak salah waktu itu 25.000. Ternyata 2 hari lagi saya kan lewat situ di daerah Lengkong, Romo, daerah Lengkong Serpong. Ternyata 2 hari lagi itu memang pekerjaannya ibu seperti itu.
Pertama, itu zaman sekarang beda ya. Zaman sekarang contoh Romo kali pada waktu menolong orang miskin setiap pagi kasih makan, ternyata malah dibunuh. Iya. Nah, terus yang kedua, kejadian penipu sekarang seakan-akan tuh dia berlagak minta tolong. Ternyata mereka di belakangnya itu juga punya gerombolan yang untuk merampas motor maupun mobil. Nah, bukannya kita mau misioner menolong karena zamannya udah berubah. Zaman sama tapi ini nggak salah Pak, betul. Zaman sekarang kita mau bantu yang seperti memang kita harus sedikit waspada. Memang betul. Nah, tapi kita tuh terlalu waspada juga sekarang, Pak. Sehingga apalagi dengan situasi pandemik ini, waspada banget sampai tidak bergerak. Gitu loh. Artinya memang Romo Rektor saya almarhum waktu saya masih frater itu sampai mengatakan begini karena dia sudah terlalu biasa ditipu orang. Sampai mengatakan, ya lebih baik ditipu daripada nggak pernah bantu. Betul juga pikir-pikir ya. Kalau seandainya ternyata ibu dan anak itu ternyata orang yang butuh bantuan dan kita pikir bahwa mereka akan menipu, kita nggak jadi bantu memang. Nah, penghasilan kita sebagian untuk orang lain kok, Romo. Terima kasih, memang betul gitu. Tapi ini masalah pembacaan tadi, kembali ke teksnya itu justru sekarang kita sadar masalahnya bukan soal perbuatan baik saja, tapi soal prasangka kan. Betul. Nah itu. Waspada, curiga dan waspada itu Romo. Soalnya nyawa itu yang bahaya. Ya memang bukan hanya itu, tapi itu juga termasuk di kewaspadaan dan kecurigaan itu yang membuat kita kadang-kadang jadi munafik. Nah itu. Injil mau bilang begitu, tapi ya kadang-kadang kewaspadaan kita terlalu besar sehingga akhirnya pesan itu nggak sampai. Gitu. Lalu pesannya dijinakkan namanya. Lalu nggak misioner lagi sebenarnya. Terlalu terlalu gampang dan murah gitu. Saya memang tidak mengatakan bahwa kalau begitu susah sekali. Ya memang susah jadi murid Yesus. Tapi ketika kita tahu dan berhasil membuat itu, betul ada satu kebahagiaan karena kita menjadi sama seperti dia gitu. Yang sudah membuat hal yang sama dan ditolak dan bahkan disalibkan dan bahkan wafat bagi kita, ya kan? Kita itu masih belum apa-apanya kalau dibandingkan itu. Iya. Lalu yang kedua, Romo, yang Pak, boleh bergantian dulu Pak Danianus, maaf. Ini masih banyak pertanyaan, boleh ya gantian ya? Oke. Mungkin yang tulis nanti Pak. Ya, nanti nggak apa-apa Pak, ada kesempatan lagi. Berbagi dulu dengan yang lain. Ini dari chat saya baca dulu. Pak Nugroho. Nanti ada Pak Herulono juga. Pak Herulono. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Dani yang awal. Romo Ruby, bagaimana membaca kitab suci dengan cara misioner, menjadikan diri kita subjek, pelaku, bukan menjadikan orang lain objek, gitu ya maksudnya ya Bu Dani. Iya, Romo selamat malam, terima kasih. Malam. Jadi kayak kita tuh merubah paradigma diri kita gitu ya. Setiap kali membaca itu kita sampai mengkontemplasikannya itu sampai saya itu adalah subjek, berarti saya harus doing something gitu loh, sesuai dengan apa yang dimaksudkan di perikop Injil itu. Selalu harus sampai ke sana kah? Iya harus memang. Kalau enggak bertobat. Enggak berubah. Yang membaca itu subjek memang. Masalahnya kadang-kadang kita mengobjekkan orang lain tanpa sadar. Masalahnya kadang-kadang kita mengambil pesan ya dari bacaan Injil dengan cara tertentu untuk mengatakan yang kategori begini enggak benar. Tapi dengan cara itu sudah seperti mengobjekkan orang lain. Gitu loh. Ya kan? Harusnya tidak nuding ke orang lain, tapi nuding ke diri sendiri. Dan dengan demikian itu kita subjeknya, memang.
Bacaan yang misioner itu sebetulnya yang justru membuat kita bertanya, apa yang masih kurang? Harus keluar dari diri saya sendiri. Gitu loh. Iya, terima kasih. Terima kasih Romo. Masih ada banyak pertanyaan nih Romo dari Pak Heru Lono. Silahkan Pak Heru. Pak Nugroho dulu, An. Tadi udah. Boleh saya? Pak Nugroho. Pak Nugroho lebih mana dulu. nih urutannya? Saya tadi bilang. Nggak apa-apa, nanti disambung. Iya, iya. Iya Pak. Siapa? Boleh Pak Nugroho saya? dulu ya urutannya. Silahkan Pak Nugroho. Silahkan. Ya, Ini terima Pak kasih Lono, Bu ya. Ana. Ya, Romo Ruby, kalau dilihat dari bacaan tadi yang Romo tunjukkan di dalam kitab suci, sudah banyak sekali menunjukkan bahwa ayat-ayat yang kita pegang, Naris, itu banyak sekali. Maaf Pak Nugroho, suaranya kok putus-putus atau videonya Dan dimatikan orang saja? Katolik pasti banyak sekali yang sudah memahami itu. Kita percaya. Oh, maaf. Ini ya. Oke. Saya berpikir bahwa banyak orang Katolik yang tidak berani keluar dari zona aman, yang minoritas. Kita kecil. Kalau kita tampil, banyak orang langsung mendiskreditkan kita, mendiskriminasikan kita bahwa oh dia Kristen, oh dia, nah artinya banyak orang-orang yang sudah mendiskreditkan. Nah menurut Romo, ada nggak kiat-kiat Romo bagaimana mengkader orang-orang supaya berani menunjukkan bahwa saya Katolik dan saya misioner dan saya akan terjun ke masyarakat, keluar dari zona nyaman dan kemudian kita berani memberikan warna kita itu tengah masyarakat. Ya. Tantangannya sangat besar. Menurut Romo, bagaimana Romo? Yang sejauh saya tangkap ya, karena putus-putus suaranya. Oh gitu ya. Justru memang harus kecil. Kalau mau betul terasa misionernya. Kalau besar, itu lebih terasa kolonialnya. Kalau misioner kecil itu justru karena apa? Kalau orang masak sayur, itu garamnya itu nggak kelihatan. Kalau garamnya kelihatan, mengerikan, Pak. Garamnya itu larut. Kalau garamnya masih gelondongan, itu justru malah tidak jadi misioner. Misioner itu seperti yang dikatakan Yesus, kamulah garam dunia karena larut gitu. Itu malah nggak kelihatan. Maka jadi yang menentukan bukan besarnya, tapi mutunya, asinnya. Kalau garam sudah tidak menjadi yang sudah menjadi tawar, tidak asin lagi, ya berarti memang tidak pantas lagi disebut garam gitu. Ya kan? Maka saya tidak terlalu merasa bahwa karena kita kecil, minoritas, lalu kita tidak boleh kelihatan tampil. Memang kita tidak harus kelihatan, tapi berasa gitu. Orang akan merasakan ketika ada sekelompok orang Kristen. Gitu. Kadang bahkan tidak perlu kata-kata, tapi kesaksian hidup. Dan itu lebih sering lebih berguna daripada kata-kata. Ya. Jadi masalah rasa, masalah membawa satu sesuatu hal yang baru, aura yang beda gitu, yang akhirnya membuat orang masyarakat itu tahu bahwa ini kehadiran orang-orang Kristen. Gitu. Itu misioner bacanya. Baik Pak, sudah terjawab oleh Romo Ruby. Silahkan lanjutkan pertanyaan ke Pak siapa tadi, Pak Heru Lono. Pak Heru Lono, silahkan Pak. Baik, selamat malam Romo. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya kemarin baru saja mengikuti
kuliah umumnya Romo Monsinyur Kardinal. Tentang Mina. Monsinyur mengatakan bahwa Mina, perumpamaan tentang Mina itu. Monsinyur mengatakan bahwa kalau kita mendengar bacaan ini, seringkali dengan mudah kita menebak bahwa ini akan dikhotbahkan tentang bakat. Lalu Bapak Uskup mengatakan, padahal kalau kita bicara teksnya, Yesus tidak sedang ngomong bakat. Lalu sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Yesus sedang mengkritik secara diam gitu ya, sedang kritik secara diam situasi penindasan. Paling enggak gitu. Saya menangkap itu. Lalu saya melihat dan ini menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya kita gereja itu, Bapak Uskup juga mengatakan bisa keluar dari dosa struktural, yaitu bahwa kita terasa nyaman dengan situasi kita sebagai orang Katolik. Dan saya membicarakan biasanya orang Katolik itu baik, tapi nggak terlalu paham. Justru terus saya pengen bertanya bagaimana caranya memancing umat supaya tidak melonggarkan kitab suci seperti yang tadi Romo sampaikan itu, karena kitab suci itu kan kalau dibicarakan terlalu longgar menjadi sangat sederhana penafsirannya. Supaya nggak mengajak umat Katolik itu bagaimana caranya supaya ketika membaca kitab suci itu nggak begitu longgar. Albert Nolan misalnya, ini penutupnya, Albert Nolan mengatakan di dalam bukunya Christianity, Jesus Before Christianity, mengatakan bahwa Yesus itu banyak disembah orang, tapi untuk sesuatu yang bukan dikehendakinya. Ini menarik ini, Nolan. Lalu pertanyaan saya adalah bagaimana supaya umat Kristen, umat Katolik khususnya itu bisa mencintai kitab suci, membongkar kitab suci, membongkar dosa struktural gereja itu tadi. Terus kemudian kan umat Kristen itu sudah terlalu nyaman dengan situasi, Bapak Uskup dan Bapak Paus mengatakan klerikalisme. Jadi semua itu seolah-olah diserahkan pada romonya gitu ya. Seolah-olah diserahkan pada romonya, dan kalau romo sudah bilang kan seolah-olah topan ditoratu gitu. Maka pertanyaan saya ini semoga mengundang semua untuk juga mencintai kitab suci, membaca kitab suci sampai ke konteksnya itu membuat kita untuk melihat lebih secara berbeda seperti tadi disampaikan Romo. Bagaimana caranya itu Romo? Terima kasih Romo. Ini yang sedang kita perbincangkan dalam pertemuan-pertemuan. Moga-moga bisa konsisten begitu. Karena ada banyak cerita atau teks kitab suci yang rupanya dibaca dengan tidak tajam dan membiarkan bahwa kita itu diobrak-abrik oleh ini pesan misionernya gitu. Ya kan? Saya sejalan tadi dengan Bapak Kardinal, dan memang bacaan nanti minggu depan ketika kita mau mengakhiri tahun liturgi, itu bacaan-bacaan dari kitab Wahyu yang diambil. Nah, bacaan-bacaan itu nanti kena mengangkat lagi cerita tentang perumpamaan di Injil Lukas tentang Mina itu. Kalau dibaca bersama kitab Wahyu, bacaan pertamanya, memang betul Pak. Rasanya itu satu teguran dan kecaman yang keras pada kenyataan gereja, karena Wahyu ditulis untuk gereja, jemaat-jemaat 7 gereja itu yang sebenarnya terlalu santai gitu. Misalnya ya, saya ambil contoh. Pada jemaat di Sardis dan Laodikia itu yang dikatakan, kamu ini mikir kamu hidup, padahal sebenarnya kamu mati gitu. Ya. Bangunlah, karena harusnya bertobat dan kembali seperti kasihmu pada awal. Atau seperti kepada jemaat di Laodikia yang dikatakan, kamu ini tidak panas, tidak dingin, karena kamu suam-suam kuku, maka kau muntahkan. Gitu. Itulah kenyataan orang-orang Katolik biasanya, yang memang suam-suam kuku. Gitu. Tidak panas, tidak dingin, karena merasa nyaman. Makanya kalau panas betul, berarti ya kita ambil risiko, bergolak. Dingin, kita ambil risiko juga. Ya. Orang tidak datang. Tapi ternyata disitulah kenyataan bahwa Bapak Kardinal selalu menekankan kita tuh perlu berdoa, mohon kegelisahan. Kok malah bukan mohon kedamaian, tapi mohon kegelisahan. Kenapa sampai bilang begitu Bapak Kardinal? Karena orang-orang Katolik pada umumnya terlalu damai. Terlalu aman-aman gitu. Kurang berani ngomong. Kurang berani protes di hadapan sesuatu yang jelas-jelas tidak adil gitu.
saya setuju tadi yang dibilang. Moga-moga memang pembacaan kita bisa mengambil contoh-contoh, terutama contoh-contoh teks kitab suci yang sering diabaikan pesan yang keras gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Romo. Sebentar ya, dengan siapa ini? Ini sudah ada yang ngantri nih yang mau bertanya. Oke, Pak Frans. Pak Frans, Andrian berikut. Setelah Pak Frans, nanti saya beri kesempatan ini Bu Agustin yang ingin bikin sharing ya, Romo. Oh iya. Oke, Pak Frans, silakan. Ya, terima kasih. Romo, tadi disinggung tentang kisah orang Samaria. Ya. Lantas juga Nabi Yunus, ya. Lantas juga narasi murid Romo, ya, tentang ada orang yang perlu ditolong di jalan. Nah, ini saya berpikir apa yang menggerakkan, apa motivasi yang menggerakkan sehingga orang mau bermisioner seperti orang Samaria itu dan Nabi Yunus. Yang pertama, saya lihat apakah itu belas kasihan. Ya. Apakah itu ada juga unsur penyangkalan diri dalam kasus Nabi Yunus dan juga peristiwa yang narasi itu? Apakah kedua-duanya? Dua-duanya, iya. Dua-duanya. Tidak bisa salah satu misalnya. Karena tergerak oleh belas kasihan itu, kalau kita nggak menyangkal diri, nggak tergerak jadinya. Tidak bisa juga ya, Romo. Iya. Berarti sebenarnya yang dominan menyangkal diri dulu, Pak. Apa begitu? Ini pemikiran saya seperti itu. Memang sabda Tuhan kan begitu ya. Kalau engkau tidak menyangkal dirimu dan mengikuti aku itu berarti seperti Yesus yang hatinya juga tergerak oleh belas kasihan karena melihat mereka seperti domba-domba yang tak bergembala begitu kan. Ya. Mengikuti Yesus sesudah kita memang memutuskan mengambil pilihan untuk menyangkal diri gitu. Tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon gitu. Tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga pada mendewakan diri sendiri. Nanti akhirnya akan berperang memang. Nah, musuh yang paling utama memang sebetulnya adalah diri sendiri. Menyangkal diri ya. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih Romo. Ya. Oke, baik Pak Frans. Saya beri kesempatan pada Bu Agustin yang akan sharing. Silahkan, Bu. Bu Agustin, gimana? Ya, Bu, ya. Terima kasih atas kesempatannya, Romo. Selamat malam. Ya, malam. Saya Agustin. Saya bertugas di SPSE, Romo. Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi. Padahal saya umur sudah di atas 60. Memang zaman sekarang adalah situasi yang tidak biasa, pandemi ini. Tapi Allah kita luar biasa. Itu yang saya terus kobarkan di dalam hati saya. Nah, di tengah keterbatasan saat ini pandemi, akhirnya kita punya jalan-jalan alternatif yang selama ini belum pernah kita jalankan. Jadi artinya bahwa kita semua diajak untuk menjadi martir-martir zaman sekarang, Romo. Nah, tugas saya hanya mungkin menyalakan api dalam diri saya aja. Bagaimana supaya tetap berkobar di dalam pandemi ini, sehingga tugas-tugas saya tidak terhalangi. Nah, akhirnya juga saya keluar dari daerah nyaman saya, juga kemudian akhirnya ketemu dengan jalan alternatif yang baik. Misal kok dulu langsung ketemu dengan orang yang kita bantu, baik itu Katolik maupun non-Katolik di sekitar gereja, ring 1. Nah, sekarang dengan cara lain, misalnya dengan cara protokol kesehatan dan lain, kita masih bisa bertugas dengan baik. Nah, kemudian akhirnya kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan ada alternatif baru yang baik pula. Nah, kemudian seperti ini, apakah sudah betul, Romo? Artinya bahwa tetap saya terus berkorban menyalakan api bela rasa saya supaya tidak padam, dan hanya satu intinya, saya percaya sama Tuhan bahwa Tuhan kita luar biasa, sehingga kalau saya diutus saya juga dimampukan, saya juga diberi kesehatan yang prima.
tolong Romo kalau saya salah diluruskan. Kalau bagaimana yang baik gitu. Itu saja mungkin Romo. Ya. Terima kasih Bu. Moga-moga apinya menyala bukan hanya di lingkungan SPSE tapi seluruh umat Paroki Bintaro bisa Romo merasakan. Ya, kami juga selain umat Katolik juga umat Bhinneka, warga Bhinneka yang non. Ya. Jadi kita juga di 9 RT di sekitar paroki juga sudah membagi sembako dan lain-lain. Ya, itu memang pesan Bapak Suci, justru pesan di waktu hari Minggu Misi itu. Sejauh mana kita sendiri berani untuk keluar itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Karena situasi pandemik ini jelas akan mempengaruhi dan menambah beban prasangka kita pada orang asing, pada orang lain, pada orang yang bukan yang kita kenal keluarga atau aman saja, tidak akan menularkan sesuatu pada kita. Itu loh maksudnya. Ya. Dengan situasi yang sekarang ini menjadi semakin sulit lagi sebetulnya berhubungan dengan orang. Maka menyalakan api tadi itu betul-betul sesuatu yang justru itulah yang kita butuhkan untuk bisa keluar dari zona nyaman kita. Ya. Bukan berarti sembarangan masuk zona merah, tapi memang kita juga harus mengikuti protokol kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh tentu saja. Dan akhirnya kita akan lihat bahwa ternyata rahmat Tuhan lebih kuat dan lebih besar daripada segala kekhawatiran dan kecemasan kita. Seperti yang di-sharingkan Ibu. Terima kasih. Jadi nanti mungkin saya bisa menjawab Pak Nu. Saya sangat terenyuh pada waktu kami membagi sembako di 9 RT di Kelurahan Pondok Karya. Bapak RT datang ke gereja, terus kemudian kami minta untuk berdoa. Terus berdoanya secara apa, Bu? Monggo secara Muslim, karena ini untuk warga non-Katolik, Bhinneka. Jadi mereka berdoa sambil menangis, Romo. Bahkan mendoakan Romo, mendoakan umat paroki. Itu sampai di RT-RT itu begitu semua. Waktu mereka datang gereja, bahkan kita juga datang ke rumah Pak RT. Mereka juga mendoakan. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu Agustin. Jadi kalau teman-teman masih ada rasa takut-takut, boleh ngikut Bu Agustin ini supaya kecipratan apinya ya. Belajar dulu dari di SPSE bersama Bu Agustin. Mereka baik kok, mereka baik sebetulnya. Hanya kita nggak mau kita no profile aja, Romo. Kita diam saja, dan mereka sendiri nanti yang berbicara. Ya, karena Bu Agustin banyak pengalaman. Terima kasih Bu Agustin sharingnya, dan ini sudah diteguhkan oleh Romo Ruby sendiri. Romo masih ada pertanyaan, Romo, dari Ibu Tina Sagunan. Tadi Romo menyampaikan misi ke dalam dan misi keluar. Yang mana yang harus diutamakan lebih dahulu dan yang terutama? Ya jelas bukan soal mana yang diutamakan, tapi misi perjanjian baru itu keluar. Itu maksudnya. Misi ke dalam tadi masih perjanjian lama. Berarti mengundang orang untuk masuk dalam lingkungan umat yang mendaki dalam peziarahan naik ke Gunung Tuhan. Itu kan berarti menyatu gitu kan. Kalau misi perjanjian baru kan sebetulnya menyebar. Orientasinya tuh seluas cakrawala yang kita lihat di laut itu. Ya. Itu makanya Kisah Para Rasul dari Yerusalem ke Palestina, keluar Palestina sampai ke mana? Ke wilayah daerah Syria, itu berarti sudah mulai nyebrang laut sampai ke ujung bumi. Artinya sampai ke Roma. Itu berarti Paulus memang menaik kapal, jalan-jalan melalui jalan-jalan raya dunia waktu itu dan laut. Maka ini beda sekali sama konsep perjanjian lama. Ya. Dan itu keunikannya perjanjian baru. Dan karena itu kalau kita mau mengatakan misi yang keluar, mana yang lebih utama? Tidak bisa dikatakan bahwa yang misi ke dalam itu tidak penting. Penting bagi orang Yahudi, ya memang mengundang semua orang untuk masuk dalam lingkungan jemaat. Kita juga mengikut sertakan orang dalam gerakan yang sama,
tapi tidak bisa tertutup dalam gereja sendiri, tapi keluar akhirnya. Mengundang untuk membentuk komunitas paguyuban, tapi sesudah itu jangan hanya hura-hura dan pesta-pesta di dalam, tapi keluar gitu. Itu maksudnya. Dipanggil untuk diutus gitu. Dirangkul, disatukan, tapi juga untuk disebarkan kemana-mana. Gitu maksudnya. Oke, terima kasih. Demikian Bu Tina, Romo sudah menjawab ya. Cukup jelas. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi ini dari Pak Ginting. Akan bertanya, silakan Pak Ginting. Pak Elias Ginting. Ya Pak. Ya, terima kasih Romo. Selamat malam. Saya Elias Ginting, Romo. Saya terima kasih sekali uraian Romo, sangat menarik. Walaupun cukup berat juga ternyata. Tapi begini Romo, saya khusus perikop mengenai orang Samaria itu. Apakah kesimpulan saya ini menurut Romo benar atau perlu dikoreksi? Karena saya takut kalau nanti saya salah menanggapi. Jadi dari apa yang saya tangkap, dari pertanyaan orang Farisi itu, ketika dia bertanya, siapakah sesama saya? Kalau kita bertanya siapa sesama saya, maka kita mencari, ada kecenderungan kita mencari orang-orang yang kurang lebih sama dengan saya. Iya, ya memang. Tapi justru apa yang dijawab Yesus, kalau saya menangkapnya, siapakah saya bagi sesama? Artinya, ketika saya punya misi untuk masuk ke satu komunitas tertentu, maka sayalah yang harus berubah. Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Kemudian saya harus menyatukan diri dengan orang-orang di mana saya merasa saya punya misi untuk berada di situ. Dan ketika saya masuk, saya harus bisa melebur, tidak menjadi sama dengan mereka, tetapi justru seperti tadi Romo menyinggung mengenai garam, saya harus mempengaruhi mereka. Tetapi yang pertama, saya harus berubah dulu. Karena kalau saya mencari siapa sesama saya, kecenderungan saya tidak berubah. Saya mencari orang yang justru sama dengan saya. Iya. Kira-kira bagaimana pendapat Romo? Tanggapan saya, Romo. Ya, bagus. Terima kasih, Romo. Iya, betul. Memang kenyataannya begitu ya, tapi ya kesimpulan ini paling tidak sudah menjurus ke arah sana sampai pelan-pelan. Itu kita nggak bisa langsung mengatakan ya yang sempurna kayak apa. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang lain juga, ini bukan soal benar salah yang kemudian dapat nilai gitu, enggak ada. Tafsiran itu terutama bagi saya bukan soal benar salah dalam arti cerdas cermas begitu, tapi soal intuisinya, ngawur apa tidak. Nah itu memang masalahnya. Kadang-kadang kita berpikir hanya sekian, padahal sebetulnya kalau dibaca lebih teliti, rupanya pesannya lebih dalam dari itu. Nah itu bukan soal benar salah, tapi soal kekayaan yang didapat dari teksnya yang memang hidup. Artinya saya sendiri harus mengakui, apakah pesannya hanya itu sudah kita simpulkan seperti tadi? Tidak. Setiap baca lagi, ceritanya itu seperti cerita yang baru pertama kali didengar. Lalu dengan demikian kita akan terus bertumbuh dengan bacaan-bacaan itu. Ceritanya sudah kita kenal kok, tapi kan kita tidak bisa mengatakan, oh saya sudah tahu kok gitu. Kalau begitu, sabda Tuhan tidak kena pada kita nanti. Kalau kita selalu mengatakan, ceritanya saya sudah tahu. Pertanyaan yang benar adalah sebenarnya, apa betul yang saya tahu tentang cerita itu? Seperti itu, atau ada yang lain? Nah, waktu kita siap menerima kemungkinan yang lain, jadi ini bukan soal benar salah, tapi soal kekayaan wawasan dan bacaan itu membuat kita akhirnya mampu memilah-milah dan kemudian melihat ya yang benar yang seperti ini. Yang benar dalam arti adalah yang membuat saya harus berubah gitu, seperti tadi Bapak katakan. Pertama-tama kita tidak bisa meyakinkan orang lain, membuat orang merasa terkena pada satu cerita, pada satu ajaran Yesus, kalau kita sendiri tidak kena dulu, tidak tersentuh, tidak tersentak gitu. Ya.
Terima kasih, Romo. Terima kasih, Pak Ginting, cukup ya. Ini masih ada pertanyaan satu lagi boleh ya, Romo ya. Ini Pak Roland ini yang beberapa kali tarik perhatian ini. Tapi silahkan Pak Roland. Saya ketinggalan ini, sudah jauh di atas. Pak Roland tadi bertanya, terlewatkan. Silahkan Pak Roland. Oh, saya nggak nanya, Bu. Nggak nanya. Itu cuma komentar aja kok. Komentarnya boleh dibacakan? Komentar saya tadi apa ya? Komentar saya apakah ini yang mendorong bahwa kita atau Serikat Xaverian atau misioner itu menjadi keluar terus nyari orang-orang yang bukan sejenis, bukan sesama, tapi ke yang non-Kristiani, yang adjentes. Saya sih mikirnya begitu. Itu cuma komentar aja kok, Pastor. Iya. Enggak pertanyaan, Pastor. Idealnya begitu, betul memang, Pak. Tapi ya kan kita tetap bekerja. Artinya kita juga manusia, kadang-kadang pastor-pastor Xaverian, misioner juga takut ketemu orang. Seperti yang dikatakan satu pastor di Bangladesh, situasi pandemik ini betul-betul buat skandal bagi kita. Skandal karena apa? Pastor yang harusnya berbau domba, gembala yang berbau domba ini, sekarang gembalanya wangi karena nggak pernah keluar dari kamar. Setiap pulang dari keluar sebentar mandi gitu, ya kan? Memang nggak bau domba lagi. Skandal ini. Pernyataan Paus nggak kepake lagi ya, Pak. Iya, sayang loh, benar. Waktu itu kan kita dibilang Laudato Si itu harus menghemat air, harus mengolah sampah. Tapi ternyata sekarang banyak sekali masker dibuang, sebentar-sebentar cuci, ya kan betul-betul melawan Laudato Si. Skandal. Bagaimana ini skandalnya? Semoga kita tidak memperberat skandal ini. Romo, kok masih ada berapa pertanyaan ini? 2 pertanyaan lagi. Boleh, apakah ya. Romo masih bisa? Masih. Langsung ya, saya bacakan di sini dari Anggia. Yeah. Ini Anggia ada 2 ya. Kalau menurut Romo Ruby, bagaimanakah kita sebagai misionaris menanggapi dan menyikapi escalation of violence seperti yang terjadi di Katedral di Nice dan penembakan di Vienna baru-baru ini? Tingkah laku misioner seperti apakah atau tindakan-tindakan seperti apakah yang bisa kita lakukan? Itu Romo pertanyaannya. Ya. Pertama, eskalasi kekerasan itu, peningkatan kekerasan itu tidak boleh disamakan ya langsung dengan isu agama. Maksudnya kita tidak boleh tertutup hanya mengecap atau memberi stigma pada agama tertentu sebagai seolah-olah agama kekerasan. Itu yang pertama. Itu sikap misioner. Artinya sikap misioner yang terbuka itu justru membantu agama yang bersangkutan untuk melihat dan memilah bahwa sebenarnya aksi kekerasan dan terorisme itu memang harus dikecam gitu, harus bersama-sama diperangi. Artinya kita tidak setuju dengan tindak kekerasan, tapi bukan berarti kita lalu mengecap agama itu yang kemudian menjadi penyebab kekerasan. Satu sikap yang tidak tepat kalau seorang pemimpin agama, apalagi pemimpin negara yang justru mengeluarkan ungkapan yang malah menimbulkan prasangka yang tidak baik dengan agama yang lain. Itu lebih parah lagi. Ada yang begitu. Itu jadinya saya kira pemimpin agama atau pemimpin pemerintahan yang malah tidak toleran dan terbuka. Dari pertemuan doa perdamaian sedunia di Roma, karena biasanya diadakan dari Asisi itu, para pemuka agama yang tampil di situ juga yang beragama Islam dan yang Yahudi mengatakan sesuatu yang rupanya memang sejalan. Mereka mengecam kekerasan, ya, mengecam pelakunya tentu saja, tetapi tidak mendiskreditkan agamanya seolah-olah kita menggeneralisasi semuanya. Itu.
Ya, jadi tidak mau menampilkan mengatakan agama Islam itu berarti agama kekerasan, tidak demikian. Tapi justru mencari jalan bersama dengan orang-orang yang mungkin kita cap seperti itu untuk menemukan jalan damai. Itulah tadi pesan orang Samaria tadi. Halo, Satu lagi. Si Anggia sudah terjawab ya oleh Romo. Masih ada Romo, ini dari Pak Yosef Hendrik yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Yosef. Ya, Romo, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya Yosef Romo dari lingkungan Santo Yusuf, wilayah 6. Mo, begini Mo, menarik paham keselamatan misioner yang tadi Romo katakan bahwa kita diselamatkan dengan ikut menyelamatkan orang lain. Kalau kita lihat konsep yang tadi Romo bacakan tentang Yesaya, bahwa dia mau diutus karena dia sudah diampuni dosanya, ya dengan diinikan baranya, sehingga dia harus menyelamatkan orang lain. Dalam pemahaman saya begitu. Kemudian juga kalau kebetulan saya baca di Roma, surat Roma 10 dari 13 sampai 13. Ya, itu juga teks. Ya, itu juga teks misi. Iya, itu juga teks misi ya Romo ya. Iya. Sehingga yang mau saya tanyakan ini konsep diselamatkan dan menyelamatkan ini sebenarnya konsep menyelamatkan diselamatkan dalam arti keselamatan akan kehidupan kekal atau keselamatan dalam penderitaan Mo. Karena kalau saya misalnya analogikan dengan sebuah dalam sebuah marketing sering dikatakan bahwa saya sukses kalau sudah bisa mensukseskan orang lain. Ya. Gitu ya. Jadi saya hanya selamat kalau saya juga bisa menyelamatkan orang lain. Nah, konsep keselamatan ini yang mungkin saya pengen bisa dapat lebih jauh, Romo, lebih dalam lagi. Apa itu maksudnya, Mo? Mungkin ya dalam marketing yang macam begitu ikut terpengaruh kan. Kita tahu bahwa etika Protestan itu juga berangkat dari kenyataan Injil itu, jadi multi-level marketing gitu kan, yang makin lama makin besar dengan menyebarkan keyakinan yang membawa kedamaian dan berkat gitu. Persoalannya ya, yang menjadi persoalannya adalah ketika akhirnya sudah nyaman pada kelompok tertentu dan pada kenyataan tertentu yang membuat orang akhirnya tidak lagi menerima penderitaan karena hanya mengharapkan kesuksesan dan berkatnya saja. Itu misalnya. Seperti akhirnya orang lupa bahwa sebetulnya mengikuti Yesus tetap harus menyangkal diri, tadi sudah dikatakan, dan memanggul salib. Gitu. Orang tidak mungkin sampai pada kebangkitan dan kemuliaan, kehidupan kekal tadi, yang dikatakan keselamatan itu, kalau tidak sadar bahwa menjadi garam itu kan berarti harus larut. Dan larut itu berarti ada unsur yang memang menghabiskan dirinya. Nggak kelihatan, hilang gitu. Ya, tapi kenyataannya kita sering berpikir mereservasi diri, menjamin keamanan dan kenyamanan diri. Jadi garamnya dipakai untuk mengawetkan, bukan untuk menghasilkan saja dalam arti yang ya, lalu menjaga soal stabilitas. Itu yang kadang-kadang membuat kemudian gereja tidak misioner lagi, terlalu nyaman. Artinya keselamatan yang dimaksud tadi tentu keselamatan keseluruhan, bukan hanya keselamatan di akhir saja, tapi juga di sekarang ini, di mana para misionaris dulu ya berpikir untuk membangun dunia dengan cara memang membebaskan orang dari kemiskinan, dari kebutaan buta huruf, ya, ketinggalan pendidikan macam itu. Dalam arti kan berarti melepaskan orang dari penderitaan. Itu. Oke. Ya. Tetap artinya sebagai orang Kristen, misionaris itu artinya kita tidak bisa menerima rahmat, diselamatkan sendirian gitu. Oke. Ya. Itu lain sama konsep misalnya agama kebatinan atau jadi ini lain.
Justru agama yang misionaris itu justru mengajak orang lain untuk masuk dalam kelompok yang merasa ikut diselamatkan, berarti mendapatkan rahmat itu dengan cara membagikan rahmat itu pada orang lain, semakin luas dan semakin jauh. Gitu. Oke. Ya, berarti Romo, jadi yang dimaksud itu adalah seperti kita orang Kristen, kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus, berarti kita tidak boleh berdiam diri dengan keselamatan itu, nunggu sampai hari kiamat kita pasti masuk surga. Nggak bisa punya konsep begitu ya, Romo ya? Iya. Berarti kita harus tetap berjalan keluar untuk membantu orang lain. Nah itu, betul. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Romo, terima kasih. Ya, Ibu Bapak, mungkin masih banyak pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, tapi untuk sementara saya stop. Hanya masih satu yang sudah tertulis di sini, Romo, satu lagi. Boleh ya, Romo? Dan Bu Endah ini. Romo, apakah harus kita keluar supaya menjadi garam buat sesama kalau dengan keterbatasan kesehatan? Kita tetap bisa berkarya buat orang banyak dengan pikiran positif. Betul. Ya, betul. Keluar itu bisa juga kan lewat online seperti begini. Menebar yang positif tentu saja. Itu loh. Ya. Jadi bedanya kalau yang tadi tidak menjadi garam, kalau ternyata tidak keluar hanya karena terus nonton YouTube, film, serial drama Korea, terus begitu terus. Lalu jalannya cuma dari kamar tidur ke kamar makan, ke kamar TV, balik kamar tidur, kamar makan, kamar TV, begitu terus. Ya. Namanya orang Katolik. Ya, jadi konsep bahwa kita harus setengahnya gini loh. Kadang orang berpikir, wah dengan kekuatan kita punya keinginan positif, kita punya niat baik, pasti Tuhan melindungi dari pandemi lah, sehingga menabrak sesuatu yang akan membahayakan kesehatan. Itu aja sih Romo. Jadi kalau saya karena kondisi keterbatasan kesehatan, saya lebih memilih untuk tetap di rumah dengan tetap bisa memberikan sesuatu yang positif buat banyak orang gitu dengan media. Jadi banyak sih yang teman-teman yang mencoba untuk bagaimana kita bisa jadi garam kalau kita hanya di rumah aja gitu loh. Jadi saya pikir kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, tapi kita masih bisa berkarya, kenapa enggak? Jadi konsep itu tadi sih Romo. Jadi harus keluarnya itu bukan hanya secara fisik kita keluar, tapi kita melakukan sesuatu untuk keluar. Betul, setuju. Ya, tidak semua seperti Bu Agustin tentu pengalamannya, tapi ya tentu saja masing-masing punya karunia yang bisa dibagi ratakan bersama untuk menunjukkan bagaimana kesaksian iman kita sebagai orang Kristen. Ini masih akan kita lanjutkan nanti dengan membaca teks-teks berikut gitu, bahwa iman itu tidak bisa hanya disimpan sendiri. Seperti Yohanes Paulus mengatakan, kalau iman tidak dibagikan itu mati gitu. Nah itu bisa dengan cara macam-macam. Terima kasih Bu. Luar biasa Romo Ruby, terima kasih banyak. Memang nggak sia-sia ya, itu dalam masa pandemi ini kita masih tetap bisa webinar seperti ini. Terima kasih juga dengan kemajuan teknologi, kita masih bisa mendengarkan pengajaran dari Romo Ruby, menginspirasi kita, sehingga dalam masa sulit ini, masa pandemi ini, kita juga tetap bisa meneguhkan iman kita. Dan juga mewartakan bahwa kita akan mendapatkan sukacita, dan sukacita itu penuh. Tapi bagaimana caranya? Ternyata nggak mudah. Makanya nanti kita dengarkan lagi pengajaran berikutnya ya Romo Ruby, dari Romo Ruby untuk sesi yang kedua di bulan Desember nanti. Jadi semoga teman-teman tetap bisa bergabung nanti, memantapkan bagaimana kita sebagai orang Katolik semuanya dipanggil dengan segala kelemahan, kerapuhan, tapi juga dengan kekuatan kita. Begitu ya Romo Ruby. Masih ada satu closing statement buat kita semua Romo sebelum kita akhirin dengan doa penutup.
Terima kasih Romo Ruby. Terima kasih ya, itu closing statement. Ya, closing statementnya dari saya ini Romo Ruby, teman-teman semua, semoga tetap bersama kita untuk bulan depan. Aku daftar ya untuk bulan depan ya. Ya, supaya hadir hari ini diundang. Ya, mari Bapak Ibu Pastor dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur karena pada malam hari ini kami bersama-sama mendalami sabda-Mu. Kami mohon mampukan kami ya Bapa dalam kecemasan menghadapi situasi saat ini. Kami berani diutus menjadi misionaris sejati. Bapa, bersama ini kami juga mohon berkat-Mu melalui Pastor Vitus. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Dalam istirahat malam kita, kesehatan keluarga kita, penyertaan Tuhan, dalam berkat dan pelindungannya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak Tio. Terima kasih, Romo Ruby. Terima kasih.